Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko akan bertamu ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa malam, tanggal 18 Juli tahun 2023. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi pertemuan Budiman dengan Prabowo Subianto. Puan mengaku tidak mempermasalahkan pertemuan kader PDIP dengan tokoh siapapun, termasuk calon presiden dari pihak lain. Saya enggak tahu apakah itu ada perintah. Tapi yang saya bisa sampaikan bahwa semuanya boleh saja bersilaturahmi, kata Puan di iNews Tower, Jakarta. Menurut Puan, untuk mendiskusikan masa depan bangsa dan negara tidak ada yang salah. Meski begitu, kata Puan, partai harus tahu apa yang dibicarakan Budiman Sujatmiko dengan mantan Danjen Kopassus itu. Puan menegaskan, sampai saat ini Budiman masih kader PDIP. Ia berharap hasil pertemuan tersebut disampaikan kepada DPP PDIP. Jadi ya nanti sesudah pertemuan kita dengar apa yang sebenarnya dibicarakan, ujar Puan. Yang saya pahami, Mas Budiman itu PDIP, tegasnya. Puan tidak ambil pusing jika kader PDIP melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh politik. Pertemuan itu sah-sah saja, apalagi politik. Semua bisa bicara satu sama lain, kata Puan Maharani. Jadi, apakah kemudian nantinya yang bersangkutan akan datang menceritakan pertemuannya? Apakah nanti akan diundang untuk bisa menceritakan pertemuannya? Saya belum tahu. Kita dengar dulu dan kita lihat dulu pertemuannya terjadi atau tidak. Tuturnya, DPP PDI Perjuangan sebelumnya sempat memanggil politikus senior Effendi Simbolon karena pernyataannya mendukung Prabowo Subianto yang dinilai layak memimpin Indonesia. Hal itu disampaikan Effendi Simbolon dalam acara Pungwan Simbolon Dohot Boruna Indonesia PSBI, Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023. Politikus PDIP itu menyampaikan harapan agar Indonesia dipimpin oleh sosok yang andal pada 2024. Nanti, dia menyebut sosok andal yang dimaksud seperti Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kalau saya pernah menyampaikan, saya melihat seyogyanya yang bertarung sekarang itu ada Prabowo yang setara gitu. Jadi kelasnya itu sama, kelas-kelas kalau ada 3 ada 4, ya sekelas Prabowo lah, kata Effendi. Tadi kan pertanyaan saya pribadi, kepada saya pribadi. Saya secara jujur berharap Indonesia dinahodai oleh pemimpin yang punya keandalan, sambung Effendi Simbolon. Effendi mengatakan penilaiannya terhadap Prabowo Subianto adalah objektif. Dia pun membahas ulang yang disampaikan Prabowo. Tadi disampaikan Pak Prabowo begitu besarnya aset bangsa, aset negara, aktiva negara. Tapi kita kemudian tidak mampu mengoptimalkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tidak ada lagi yang kemudian kita stunting, kemiskinan, dan seterusnya, ucapnya. Nah, tadi saya kira kita bisa membacalah, secara jujur, secara objektif. Saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo, sambung dia. Akibat pernyataannya itu, Effendi Simbolon dipanggil partai untuk dimintai klarifikasi. Effendi dinilai melanggar aturan ketika menyatakan Prabowo sebagai orang yang dibutuhkan sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Pernyataan itu berbeda dengan sikap PDIP yang mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, capres. Tak hanya Effendi Simbolon yang disidang partai. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka juga sudah dipanggil DPP PDIP untuk mengklarifikasi
Pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo pada Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023, lalu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa putra Jokowi itu sudah meminta maaf dan memberikan klarifikasi terhadap pertemuannya dengan Prabowo. Mas Gibran sudah membuat pernyataan melakukan klarifikasi terhadap berbagai framing yang terjadi. Beliau juga meminta maaf melalui media. Dan kami sudah menerima seluruh penjelasan-penjelasan itu, ujar Hasto di kantor DPP PDIP. Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023.